Etika adalah ilmu yang baik dan buruk, serta hak dan akhlak seorang pebisnis. Jadi kesimpulannya, etika itu adalah sikap yang baik yang harus dimiliki seorang pebisnis online. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Nani Channel. Oke guys, by the way, apa kabarnya nih guys? Udah 2 hari aku nggak upload video loh guys. Semoga kalian sehat-sehat dan bahagia ya. Khusus yang baru klik channel ini, aku ucapin terima kasih. Jangan lupa di subscribe guys, biar kalian gak ketinggalan notif saat aku upload video. So, tetap pantengin terus, ditonton sampai beres. A few moments later. Oke guys, masih materi seputar bisnis ala Nani Channel yang aku kupas tuntas dari alat trik aku, dari artikel yang aku gabungin, yang aku inspirasi, yaitu 8 etika bisnis online yang wajib dimiliki oleh seorang pebisnis. Yaitu apa aja, kiat-kiatnya, step-stepnya itu apa aja. Tetap pantengin terus. Step pertama yaitu tentang pribadi yang jujur dan tidak berbohong. Kalian sebagai pebisnis online, awal mula bisnis online itu harus punya beretika atau tata krama, sopan santun dalam ucapan yang tidak berkata dusta, berjanji tidak ditepati. Intinya itu pribadi yang jujur dan tidak berbohong dalam arti kata berucap maupun bertingkah laku. Kalian sebagai pebisnis online, kalian harus bisa dipegang ucapannya, karena seseorang bisa dipercaya oleh customer itu dari ucapannya. Kalau kalian setidaknya mau merintis bisnis online, kalian harus tanamkan kejujuran, karena kejujuran itu sangat penting. Kalau kejujuran itu tidak kalian tanamkan dalam diri kalian, susah guys, karena semua bisnis online itu nggak bisa kalau istilahnya penjual online-nya itu nggak jujur dalam berkepribadian yang tidak jujur dan berbohong. Itu sangat sulit dipercaya. Kita nggak akan punya trust atau kepercayaan. Jadi pelanggan juga pintar guys, kita nggak boleh istilahnya salah langkah dalam berjualan online. Itu harus perhatikan itu, jujur dalam berkata dan bertingkah laku. Itu step pertama bagi penjual online, itu harus kalian tanamkan. Jangan sekali-kali kalian berbohong atau sekalian istilahnya menerima keuntungan yang terlalu berlebihan. Kalian harus sinkronkan dengan hal-hal yang bisa lebih membantu customer. Kalau aku lebih mengutamakan keunggulan produk yang kita jualkan, setidaknya kita bersopan santun. Kalau pembelinya respon dengan baik, dengan kita yang sopan, insya Allah dia akan senang hati membayar jasa itu berupa uang tunai. Itu guys, step pertama. Lanjut ke step kedua, yaitu memiliki sikap dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Kalian kan mau tuh memulai bisnis online, kalian harus punya sikap dewasa yang bisa istilahnya action, memulai apa yang harus kalian lakukan,
apa yang kalian rencanakan, apa planning kalian ke depan, apa yang harus kalian siapkan dalam bisnis online, apa yang kalian bisa kembangkan dalam bisnis online biar tetap maju dalam istilahnya omset, dalam hal menyetok barang. Kalau kalian istilahnya masih bisnis online kan baru, kalian belum bisa kan untuk nyetok barang lebih banyak lagi. Kalian harus bisa punya planning itu bisa gimana caranya bisa menyetok barang dengan pelan-pelan. Dari keuntungan kalian bisa tabung entah 20.000, 10.000 setiap bulannya. Nanti kalian bisa nyetok barang pelan perlahan, yang penting kalian mulai dulu, action dulu, step-stepnya nanti akan berproses. Intinya harus punya niat dan kemauan, sangat penting. Lanjut ke step ketiga ya guys, karena aku ada materi yang kedua ini sekalian aku bahas tuntas. Kita makanya langsung kejar setoran guys. Step ketiga yaitu bersikap lapang dada saat berkomunikasi dengan customer. Maksud arti kata, kalian mau baper-baper, kalian kan mau mulai bisnis online, kalian harus punya mental baja. Artinya cepat menerima perubahan dengan cepat dan bersikap dewasa. Artinya berlapang dada saat berkomunikasi, anti no baper-baper. Itu intinya guys. Intinya saat berkomunikasi itu gak semua customer itu bisa bersikap baik. Maksudnya arti kata, kadang dia itu setidaknya bertanya-tanya dahulu tentang produk yang kita jual, apa tentang harganya. Kan kalau ada berapa orang yang menanyakan produk, berarti dia tuh tertarik sama produknya. Tapi sebagai penjual online, karena dia tertarik, kita harus manfaatkan peluang customer itu biar jadi target market kita, yaitu kita tarik. Maksudnya kita tarik itu maksudnya arti kata kita arahkan agar dia bisa punya terus kepercayaan dulu. Istilahnya kita tebar-tebar pesona aja, halo, ramah-ramah aja guys. Itunya harus ramah, karena kan kita kan butuh dia untuk bisa jadi customer kita gitu ya. Kita istilahnya welcome, halo apa bunda, ada yang bisa dibantu, pelan-pelan aja, ada yang bisa dibantu bunda, ini mbak aku mau beli pisau kitchen set yang harganya 199.000. Itu berbahan apa ya mbak? Itu berbahan stainless steel mbak, yang kuat, kokoh dan tahan lama. Itu ada 3 pisau ganda, pisau buah gitu, pisau buat daging, buat ayam segala macam. Tuh ada 3 pisau dan 1 gunting serta 1 serutan buah-buahan. Itu dalam satu fungsi bunda. Ini anti karat bunda. Udah gitu varian warnanya bunda tinggal pilih, ada yang black, ada yang hitam. Kalian ramah-ramah aja, kalian kayak apa ya, seolah-olah tuh kayak dia raja, karena pembeli itu raja ya. Kalian harus bisa ramah. Toh kalian nggak face to face, kalian by WhatsApp ya, kalian tebar pesona aja, karena customer itu lebih suka disopanin, disantunin. Nanti dia bakalan beli deh, udah percaya sama aku. Karena nggak semua orang itu bisa suka sama kita ya. Kebanyakan orang yang menanya itu penasaran, tapi kemungkinan dia nggak beli itu karena ada kendala uang, karena ada kendala biaya yang nggak terduga yang tadi dia mau beli gitu. Nah ini kita kasih alternatif, mau cash, sistem nabung atau arisan bunda gitu. Karena jualan itu kan ada yang cash sama produknya, ada yang sistem tabung atau arisan. Karena kan produk yang aku jual itu mahal ya, karena pisaunya aja ya, intinya 3 pisau, 1 serutan buah-buahan sama gunting itu sekitar 199.000. Sedangkan orang mungkin nggak semuanya bisa beli ya. Makanya kita kasih alternatif. Apa kalau
Bunda mau beli cash boleh, harganya 199.000. Sistem nabung gimana? Boleh, sistem nabung berapa bulan? Misalnya contohnya sistem nabung itu 67.000 selama 3 bulan gitu. Itu cicilan tanpa bunga loh Bunda. Kita istilahnya cicilan tanpa bunga gitu, ongkirnya tetap terpisah gitu. Oh mau deh, mau Bunda gitu. Karena kan orang kalau yang ibaratnya kasih yang cicilan terlalu besar juga dia nggak akan mau gitu. Kadang dia nggak mau berbunga, makanya kadang aku tuh orangnya jualnya gitu, lebih baik aku manfaat keunggulan, nggak apa-apa sistem nabung, keuntungannya itu nggak terlalu banyak, yang penting aku jualannya lancar sih. Aku mau mengutamakan itu royal dari customer itu. Kalau aku udah pegang dia sebagai pembeli, dan kalau dia terpesona sama produknya, dia berkali-kali itu beli. Begitupun arisan, kalian juga harus bisa, tapi kalian harus bisa manfaatkan produk-produk yang kalian jual. Intinya kalian harus punya modal, itu sangat penting. Lanjut ke step keempat, yaitu step menggunakan nama panggilan dengan baik. Nih arti kata menggunakan nama panggilan dengan baik. Kalau kalian sebagai penjual online dan pembeli, kalian apa? Menyebut nama orang itu apa? Contohnya Mbak, Teteh, atau Kakak gitu. Kalau awal-awal perkenalan boleh menyebutkan, contohnya namanya halo, maafin dengan siapa? Saya Bu Iin gitu, dari Semarang contohnya. Oh halo Bu Iin, apa kabar gitu, salam kenal, saya Nani dari Bekasi contohnya kayak gitu. Tapi kalau dia misalnya mau beli, Mbak ini harga blender tuktaknya berapa ya? Kita dengan sebutan nama Mbak biar lebih akrab, karena dia menyebutkan dengan kalimat Mbak. Kalau dia menyebutkan Kakak, halo Kakak ini harganya berapa? Kita jawab dengan Kakak. Intinya kita saling terikat, saling berkomunikasi, lebih akrab, karena apa yang diomongin itu sesuai sama yang dia mau gitu. Intinya Mbak, manggil Mbak, halo Kakak, kita dengan respon yang sama. Intinya itu saling sopan, saling berinteraksi, menggunakan value atau manfaat produk yang kita tawarkan biar ngena di hati customer. Itu penting guys, sangat penting. Artinya menggunakan nama panggilan dengan baik, yaitu intinya kalau dia manggil Mbak, kalian jawab dengan Mbak. Kalau dia manggil Kakak, kalian jawab dengan Kakak. Begitupun sebaliknya. Itu sangat penting. Intinya menjalin silaturahmi antara pembeli dan kita, biar kita lebih punya kepercayaan. Lanjut ke step kelima, yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Maksud arti kata, kalian sebagai penjual online menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa Indonesia yang baik. Contohnya kalau kalian berinteraksi, intinya dalam arti kata tulisannya nggak jelas, apa yang ditulis maksudnya nggak jelas gitu. Intinya kalian harus, setidaknya kalau di customer itu sensitif guys, intinya sensitif. Kalian harus benar-benar punya trik untuk bisa ngena di hati dia, untuk bisa mendapat trust atau kepercayaan, untuk mendapat uang cash dengan mudah. Karena yaitu harus punya jalinan silaturahmi antara kita dan customer. Harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, yaitu mudah dan jelas serta bersopan santun. Karena bahasa itu bisa mengandung arti yang baik dan buruknya seseorang. Makanya arti-arti dalam berkata dan bertingkah laku sangat menunjang terus atau niche kita. Kalau kita niche-nya sombong, niche itu kayak topik ini orang apa gitu. Intinya kayak habit, kebiasaan tuh seperti apa, nanti bakalan terbentuk dengan ucapan dan tingkah laku kita. Makanya yang dinamakan itu arti kata, kalau misalnya bahasa yang mudah dimengerti itu yaitu bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Apa itu, jangan cuma gerendeng aja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Maksudnya apa sih gitu maksudnya. Intinya kalian kalau mau
chat ke customer, kalian baca lebih detail itu kalimat-kalimatnya. Contohnya misalnya blender tuk-tak, satu alat 15 fungsi, keunggulannya itu menyerut, memotong, memotong, intinya ada 4 mata pisau gitu. Kalian harus benar-benar kalian teliti banget, jadi biar mudah dimengerti bahasanya. Itu sangat penting biar kena di hatinya. Step selanjutnya yaitu step ke-6, yaitu memiliki inisiatif sebagai pebisnis. Sangat penting itu inisiatif. Kalau sebagai penjual online, kalian harus punya inisiatif. Kalian tuh mau ke arah kayak gimana, kalian harus mengembangkan bisnis itu gimana gitu, untuk membuat dialog dan percakapan antara customer dan penjual. Itu namanya percakapan analog antara pelanggan dan penjual. Intinya harus punya inisiatif biar kalian itu mempunyai itu goal atau target market sesuai. Intinya yang royal. Kalau aku sering banget berdoa intinya, ya Allah semoga aku cepat dapat customer yang royal, yang nggak rewel, nggak banyak tanya gitu. Kalau aku kayak gitu, dan yang pasti membeli dengan jangka panjang dan terus menerus agar bisa berkelanjutan, ya Allah gitu. Sering banget berdoanya kayak gitu, simpel banget. Paling ngedoanya, ya Allah semoga jualan aku laris manis, ketemu pelanggan yang royal, yang nggak rewel gitu doang. Udah nanti kan istilahnya kita harus berdoa yang baik-baik dulu. Intinya juga harus memohon sama Allah, karena kan semua pelanggan customer itu datangnya dari Allah, atas ridho Allah. Semua itu datangnya dari beliau. Kalau kita bersungguh-sungguh meminta petunjuk rezeki, arahan, kalian harus punya inisiatif. Kalian mau sukses harus belajar, harus punya inisiatif mau ke arah kemana, karena kalian yang nentuin nasib kalian tuh diri kalian sendiri. Aku aja ya berkali-kali tuh istilahnya bisnis aku coba lagi karena aku punya habit dan kebiasaan ingin membangun bisnis lebih besar lagi, karena tabiat aku itu seorang businesswoman. Makanya terus berlanjut, insyaallah. Makanya aku terus berdoa, kalau Allah mengangkat derajat kita nggak ada yang mungkin guys. Kita berusaha aja. Kita alhamdulillah di tahun 2020 kan mungkin masa-masanya pandemi ya, tapi kalau omset ya tetap jalan tuh. Omset lumayan tuh di tahun 2020, istilahnya sekitar 20 jutaan. Itu kan lumayan, itu pencapaian yang lumayan. Setidaknya aku ingin tahun ini itu bisa sampai 100 juta per bulan. Makanya kita harus berusaha guys, karena semua itu harus ada niat, keinginan, inisiatif, mau belajar. Kalian gak usah dengerin omong-omongan yang negatif. Kalian fokus sama karir kalian, karena yang menentukan karir kalian itu kalian. Aku sangat bangga kalau kalian sukses. Intinya sangat bangga. Kalian harus punya pikir seorang pebisnis dan yakin, karena semua itu dari kalian. Aku cuma menasihati istilahnya yang baik-baik, yang kalian bisa cerna dengan baik, dengan bahasa yang aku punya, dengan bahasa ilmu yang aku miliki gitu. Itu aku curahkan semua sebagai penggemar fan aku di channel aku gitu. Meskipun aku channel baru, tapi alhamdulillah subscriber itu udah naik dengan luar biasa. Intinya tahun ini pasti aku bakal dimonetisasi. Aku sangat optimis karena tahun ini, karena kan baru berapa bulan guys. Karena di YouTube content creator itu kita dikasih waktunya itu 1 tahun minimal, karena kan aku baru berapa bulan. Aku optimis tahun ini, doain aja ya guys, amin. Kita lanjut ke materi ke-7 materi ke-8 maaf guys, atau yang terakhir, menumbuhkan sikap saling percaya dan nyaman antara sesama. Maksud arti kata menumbuhkan rasa percaya dan nyaman. Kalian sebagai penjual online, kalian harus bisa membuat nyaman customer dengan
cara kalian memikat atau dengan cara kalian berinteraksi. Halo bunda, ada yang bisa dibantu? Bunda butuh apa gitu? Aku jual perabotan rumah tangga loh bunda, kayak wadah, kayak blender, kayak mixer, contohnya gitu. Kalian rayu-rayu aja biar tuh customer itu nyaman. Intinya nyaman, kalian rayu aja. Bunda di dapur butuh apa gitu. Kebanyakan sih bunda yang best seller itu wadah penyimpanan. Dia itu bisa menyimpan sayur, bisa masuk freezer, bisa masuk oven gitu. Intinya kayak gitu. Itu sangat berfungsi. Cuman 100.000 22 piece bunda, tersedia warna ungu, warna pink, warna oranye gitu. Itu sangat best seller, makanya aku promosin ke bunda. Kalau bunda butuhnya apa di dapur atau butuhnya apa gitu kan, aku bisa bantu gitu. Karena aku jual perabotan itu bermacam variasi, alat masak, segala macam fashion atau skincare aku jual bunda dengan kualitas terjamin. Kalian harus benar-benar tanamkan dengan kualitas terjamin, dengan harga yang ekonomis gitu. Kalian harus punya penekanan itu biar dia percaya. Intinya apa gitu, manfaat dari produk yang kita jual. Oke guys, segitu dulu materi yang aku sampaikan. Nah, bagi kalian yang suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share ke sosial media yang kalian punya. See you in next video, bye bye.